Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahyono, okupasi terapis. Selamat datang di OT Channel. Di episode pertama, vlog kali ini, saya akan membahas tentang apa itu okupasi terapi, pengertiannya, maknanya, kemudian bagaimana okupasi terapi itu bekerja. Sebelum kita mulai, cuci tangan dulu, dan jangan lupa like, share, subscribe, serta komen YouTube channel ini agar kita terus berkembang. Let's go! Sebelum kita mulai, tadi udah cuci tangan. Nah, sekarang saatnya kita berdoa dulu ya, supaya diberikan kelancaran serta kemudahan dalam berpikir dan belajar kali ini, oke? Amin. Definisi pertama datang dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2014. Di sana disebutkan bahwa okupasi terapi atau terapi okupasi adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan kepada klien dengan kelainan fisik dan atau mental yang mana mempunyai gangguan kinerja okupasional dengan menggunakan aktivitas bermakna atau okupasi untuk mengoptimalkan aktivitas keseharian atau ADL, Activity Daily Living, produktivitas, dan juga pemanfaatan waktu luang. Definisi kedua datang dari WFOT, World Federation of Occupational Therapy, Federasi OT Dunia, yang mana menurut WFOT, OT adalah sebuah profesi kesehatan yang bertujuan untuk promosi kesehatan dan kesejahteraan atau well-being melalui okupasi. Nah, itu tadi definisi dari Peraturan Menteri Kesehatan dan juga dari WFOT, Federasi OT Dunia. Nah, sekarang siapa sih yang melakukan terapi okupasi ini atau okupasi terapi ini? Tentu yang melakukannya dinamakan okupasi terapis atau terapis okupasi atau occupational therapist. Nah, seorang individu atau mereka yang lulus dari pendidikan okupasi terapi di Indonesia khususnya, mereka disebutnya okupasi terapis. Tapi sebelum menjadi seorang okupasi terapis, kalian atau kita harus punya namanya Surat Tanda Registrasi atau STR yang diterbitkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia. Okupasi terapi sendiri tergabung atau tergolong dalam rumpun tenaga kesehatan, rumpun keterapian fisik bersama fisioterapi, terapi wicara, dan juga akupuntur. Dalam definisi tadi, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2014, disebutkan bahwa seorang okupasi terapis bekerja atau pelayanan okupasi terapi bekerja kepada mereka atau klien dengan gangguan fisik dan atau mental. Apa sih yang disebut gangguan fisik itu? Gangguan fisik itu disebutkan atau bisa kita katakan sebagai gangguan terhadap fungsi sensori motor, kekuatan otot, dan sebagainya. Tapi kalau mental, itu ada berkaitan dengan fungsi kognitif, konasi, afeksi, psikososial, dan juga spiritual. Nah, untuk gangguan fisik, banyak sekali contohnya. Contoh misalkan pasien dengan kondisi artritis misalkan. Apakah itu osteoartritis, rheumatoid arthritis, fraktur atau patah tulang. Kemudian untuk pasien dengan gangguan mental atau psikososial, seperti pasien dengan gangguan skizofrenia, bipolar, depresi, dan lain sebagainya. Pasien dengan terganggunya fungsi fisik dan atau mentalnya akan mempengaruhi kinerja okupasional. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya pengertian dari kinerja okupasional itu atau occupational performance. Nah, secara gampangnya kinerja okupasional ini adalah kemampuan kita atau kemampuan individu ya dalam berpartisipasi dalam aktivitas keseharian atau okupasinya. Jadi bagaimana kita bisa naik sepeda, bagaimana kita berbelanja dan berpartisipasi dalam aktivitas tersebut, dalam tugas tersebut, itu dinamakan occupational performance. Untuk mencapai occupational performance atau kinerja okupasional yang optimal, tentu dibutuhkan komponen performance atau kinerja komponen yang optimal. Nah, komponen performance itu bentuknya banyak. Jadi ada yang fungsi sensori motor, jadi bagaimana kemampuan kalian dalam menginterpretasikan proprioseptif, taktil, kemudian kekuatan otot, keseimbangan,
kemampuan koordinasi mata tangan, kemudian aspek mental, gitu kan, seperti psikososial, kognisi, memori, atensi, rekognisi, dan sebagainya. Itu adalah komponen performance. Okupasi terapi menggunakan okupasi sebagai media terapinya. Mungkin dari kalian sangat asing sekali ya mendengar kata okupasi bagi yang belum pernah mendengar kata okupasi. Dari terjemahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2014 tadi, okupasi diartikan sebagai aktivitas yang bermakna. Coba kalian cari di kamus, apa arti dari occupation atau okupasi. Pasti mayoritas akan, ketika kalian klik, akan muncul okupasi adalah pekerjaan atau kesibukan. Nah, makna okupasi pasti akan berbenturan. Kalian pasti akan berbenturan dengan makna aktivitas. Mas, sama nggak sih okupasi dengan aktivitas? Nah, menurut Neslon, pada tahun 1996 yang lalu, Neslon mengatakan bahwa okupasi itu merujuk pada meaning atau makna, sementara aktivitas itu merujuk pada motion, gerakan. Contoh, duduk itu adalah aktivitas. Tetapi ketika kalian duduk sambil mendengarkan lagunya KKI, itu namanya okupasi. Karena lagunya KKI itu ketika didengarkan saat duduk, kalian menikmatinya. Itulah okupasi. Nah, okupasi terapi itu ada 3 domain. Domain pertama adalah ADL, Activity Daily Living, atau aktivitas keseharian. Domain yang kedua adalah Productivity, atau produktivitas. Domain yang ketiga adalah Leisure, atau kemanfaatan waktu luang. ADL, aktivitas keseharian, ini ada 2. Yang pertama adalah Basic Activity Daily Living. Yang kedua adalah Instrumental Activity Daily Living. Nah, Basic Activity Daily Living atau BADL ini adalah yang dilakukan mungkin hampir mayoritas semua orang ya. Ya makan, minum, toileting, BAB, BAK, mandi, dandan, gosok gigi. Itu dilakukan semua orang, BADL. Nah, hanya saja IADL, ini Instrumental Activity Daily Living, itu adalah segala sesuatu kegiatan yang melibatkan eksternal faktor. Contoh misalkan naik mobil, menggunakan transportasi umum, transportasi publik, pakai misalkan uang digital, manajemen uang, manajemen obat, berbelanja. Jadi keterlibatannya lebih banyak dengan eksternal. Jadi misalkan dengan ketemu banyak orang, harus ada executive function di sana. Nah, itu instrumental activity daily living. Domain yang kedua adalah produktivitas atau productivity. Produktivitas di sini yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menghasilkan, gitu ya, yang produktif. Tapi tidak harus bentuknya yang dihasilkan adalah uang, tidak melulu tentang uang. Contoh misalkan seorang bapak-bapak, kepala rumah tangga, produktivitasnya adalah mencari uang untuk menafkahi keluarganya tentunya kan. Nah, kalau anak sekolah, produktivitasnya tentu adalah bersekolah, mengerjakan PR, masuk ke ruang kelas, mengerjakan tugas dari gurunya, itu untuk anak sekolah. Untuk ibu rumah tangga, produktivitasnya tentu misalkan memasak, menyapu, kemudian mungkin manajemen rumahnya, gitu kan, mengasuh anak dan sebagainya. Jadi masing-masing orang berdasarkan usia, gender, kemudian jenis kelamin, pasti akan punya tingkat produktivitas yang berbeda-beda, tergantung statusnya seperti apa. Apakah dia statusnya pekerja, bukan pekerja, ibu rumah tangga kah, anak sekolah kah, dan lain sebagainya. Balik lagi tergantung statusnya apa. Nah, sekarang ke leisure, pemanfaatan waktu luang. Tentu dari kita, sebagian dari kalian pasti pernah mendengarkan life balance ya. Jadi 8 jam bekerja, 8 jam istirahat, dan 8 jam rekreasi. Nah, di leisure atau pemanfaatan waktu luang itu adalah di rekreasi ini. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu longgar kita dalam sehari-hari atau dalam mungkin seminggu, sebulan untuk bisa keluar dari aktivitas yang wajib, contoh bekerja gitu. Nah, pemanfaatan waktu luang atau leisure ini banyak. Hobi, kalian misalkan suka main futsal, atau suka bernyanyi, suka belanja, suka jalan-jalan, suka karaoke,
Nah, itu adalah leisure kalian, pemanfaatan waktu luang kalian. Nah, manusia pasti akan mengalami 3 atau mendapatkan 3 area domain OT barusan. Jadi dia pasti akan beraktivitas dalam kesehariannya, harus produktif, dan juga harus memanfaatkan waktu luangnya. Karena kalau tidak, pasti mereka kan stres. Sekarang di mana sih kita bisa menemukan okupasi terapi? Atau layanan okupasi terapi ini bisa kita dapatkan di mana? Nah, mulai dari tingkat fasilitas kesehatan maupun non-fasilitas kesehatan, itu ada okupasi terapi di sana. Ada di rumah sakit, baik rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, rumah sakit ibu dan anak, itu pasti ada. Meskipun belum sekarang ini di Indonesia belum semuanya menyediakan layanan okupasi terapi ya. Kemudian di sekolah inklusi maupun sekolah yang berbasis umum, itu juga okupasi terapi juga bisa andil peran di situ. Kemudian di klinik anak, dari dewasa, geriatri, kemudian di industri. Jadi bagaimana seorang okupasi terapi itu menanamkan atau memberikan aplikasi safety gitu kan ketika dalam bekerja sama dengan K3 dalam konsep ergonomi. Bisa seperti itu. Okupasi terapi ini jumlahnya masih belum banyak di Indonesia. Mungkin bisa dibilang sangat timpang antara kebutuhan dan ketersediaan profesi okupasi terapis di Indonesia. Kalau di luar Jawa, ketimpangan ini sangat luar biasa gapnya. Jadi mereka yang butuh terapi okupasi dan penyedia layanan jasa okupasi terapinya masih sangat jauh persentasenya, rasionya. Sementara kalau di Jawa memang cenderung lebih cukup untuk tenaga okupasi terapi ini sendiri. Baik di area pediatri, anak-anak, maupun di area psikososial, di kejiwaan maupun juga di area fisik. OT ini profesi yang masih langka di Indonesia. Kenapa langka? Karena jurusannya cuma ada 2 di Indonesia, atau kampusnya cuma ada 2 yang menyediakan atau yang melaksanakan pendidikan okupasi terapi. Cuma ada 2 di Indonesia, yakni di Poltekkes Surakarta dan yang kedua ada di Universitas Indonesia. Kalian bisa cek di website masing-masing dan bisa kalian lihat seperti apa prosedur untuk apply ke sana bagi kalian yang pengen kuliah di okupasi terapi. Banyak ya teman-teman saya yang menanyakan, Mas, jadi OT atau jadi okupasi terapis itu bisa sejahtera nggak sih? Bisa kaya nggak sih? Tentu akan saya jawab, bisa. Bahkan seorang okupasi terapis dalam setahun, kalian akan bisa dapat 1 miliar. Iya, benar, 1 miliar. 1 miliar rupiah. Tapi itu di Amerika. Kalau di Indonesia bisa juga. Asalkan kalian nggak cuma jadi OT doang, jadi pengusaha, misalkan pengusaha batu bara misalkan. Nah, tapi yang paling penting adalah keberkahannya, bukan pada jumlah berapa rupiah yang kita dapatkan. Kepuasan pasien pulang senyum, bisa kembali melakukan okupasinya, bisa beraktivitas lebih baik daripada hari kemarin. Jadi masalah uang ntar dulu deh, yang penting kegembiraan yang bisa kita sebarkan ke semuanya. Baiklah, episode pertama OT Channel kali ini cukup dulu sampai di sini. Dan semoga apa yang barusan saya sampaikan itu bisa bermanfaat buat kalian semua, baik bagi okupasi terapis maupun bagi kalian semua masyarakat umum di luar sana. Nah, nantikan video berikutnya di channel ini, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini terus berkembang di kemudian hari dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.